14 kita masuk ke infertil ya di sini ya, ke fertilitas. 36 tahun, keluhannya infertil. Ada mens yang tidak teratur, hirsutism, akne, dan alopecia. Tata laksana medikamentosa yang paling tepat, ingat, yang paling tepat adalah lima, 4, 3, 2, 1. Oke, ditutup. 49 orang sudah vote. Dan dari 49 orang, ini 22 orang menjawab yang B, atau 45%. Dan yang D itu 3 orang, atau 6% aja. Nah, sebenarnya yang B itu bisa benar, ya. Cuman yang paling tepat, kalau dibilang paling tepat itu yang D. Kenapa? Kontrasepsi oral memang bisa. Nah, kalau kita masuk dulu ya, diagnosisnya. Pertama, dia ini infertil. Infertil berarti dia sudah, infertilnya memang nggak dijelaskan apakah infertilitas yang primer atau sekunder. Ya, kita anggap ini infertil primer, ya, karena nggak ada, biasanya kalau ada infertil sekunder pasti ada ceritanya, ada P2A berapa, kayak gitu kan, ini nggak ada. Nanti kemungkinan dia infertil primer, 36 tahun belum melahirkan sama sekali. Terus dia mensnya tidak teratur, berarti udah ada masalah ke menore, terus juga ada hirsutism. Hirsutism itu buluan untuk cewek, tapi buluannya yang hebat, yang cukup hebat, akne, jerawatan, dan ada kebotakan, alopecia. Oke. Keduanya benar, tapi kita lihat kapan sih dipakainya. Nah, ini masuknya adalah ke PCOS diagnosisnya, Polycystic Ovary Syndrome. Nah, masuk dulu ke sini. Infertilitas ini dibagi ada primer dan sekunder. Kalau primer ini dibagi ada yang 2 jenis ya. Kalau primer ini adalah kegagalan suatu pasangan untuk mendapatkan kehamilan sekurang-kurangnya dalam 12 bulan. Jika udah 1 tahun, tapi berhubungan seksualnya itu rutin, sekitar 3 kali, minimal 3 kali per minggu, tapi dalam 1 tahun nggak punya anak, nggak hamil-hamil, berarti dia disebut infertilitas primer. Kalau sekunder berarti ketidakmampuan seseorang memiliki anak atau mempertahankan kehamilannya. Nah, ada juga di sumber lain, infertilitas primer itu berarti pasien yang sama sekali belum pernah punya anak sebelumnya. Kalau infertilitas sekunder berarti dia sebelumnya sudah pernah punya anak, sudah pernah hamil, tapi dalam keadaan waktu tertentu dia tidak bisa punya anak lagi. Nah, itu berarti sekunder karena penyakit tertentu. Etiologinya ini yang paling sering, 40% itu adalah kombinasi antara masalah ibu maupun ayahnya, atau laki-laki dan perempuannya. Ada juga malfactors, berarti biasanya karena hubungannya, masalahnya dari kualitas spermanya. Biasanya karena pasien ini laki-lakinya ini merokok, itu akan mengganggu kualitas spermanya. Terus juga ada ovulatory dysfunction, berarti siklus haidnya nggak bagus, antara FSH-nya juga nggak bagus, progesteronnya juga kurang, itu mempengaruhi. Dan tuba ini mempengaruhi, berarti dia ini biasanya adalah pada orang yang sudah sejak lahir masalahnya. Berarti dia contohnya ada Muller, masalah Muller agenesis. Jadi kelainan bentuk dari si uterusnya, uterus bicornu ataupun yang lainnya, itu bisa menjadi faktor. Terus ataupun yang lainnya karena cervical factors ataupun unexplained. Nah, ini polycystic ovarian syndrome berarti ada hubungan terdapatnya hiperandrogenia yang berhubungan dengan anovulasi kronik. Dia berhubungan dengan hiperandrogenisme dan resistensi insulin. Makanya ini yang menyebabkan kita harus memberikan metformin. Kriteria diagnosisnya adalah lebih atau sama dengan 2 dari kriteria. Hiperandrogenisme klinisnya itu hirsutism, akne, dan alopecia, berarti karena hormon. Kalau oligoanovulasi berarti oligomenore dan atau amenore. Oligomenore itu berarti dia siklus haidnya panjang. Biasanya dia 28 sampai 30 hari. Normalnya kan 21 sampai 35 hari satu siklus. Nah, kalau oligomenore berarti dia memanjang siklusnya, bisa sampai 40 atau 50 hari. Jadi dalam 1 tahun harusnya dia sekitar 12 kali, dia cuma 3 kali. Jadi 3 bulan sekali baru haid. Nah, itu oligomenore. Kalau amenore berarti sama sekali tidak haid. Nah, USG-nya nanti akan ada bentuk seperti tapal kuda.
namanya itu atau polycystic ovary. Nah, itu kalau di USG sekitar lebih dari 8 sampai 12 folikel. Nah, itu yang menyebabkan polycysticnya. Kita lihat di sini gambarannya. Nah, seperti tapal kuda. Kayak gini. Lebih dari 8 sampai 12. Normalnya itu seperti ini. Nah, kita lihat dari George Moon di sini ada menstrual dysfunction, contohnya oligore, amenorrhea, terus ada berhubungan dengan obesitas. Obesitas kan di diabetes mellitus itu salah satu faktor resikonya adalah obesitas. Kenapa? Obesitas ini menyebabkan resistensi insulin yang menyebabkan terjadinya polycystic ovary ataupun DM. Terus kemudian hiperandrogenisme yang tadi ya, karena tingginya hormon, buluan nih. Padahal cewek, tapi buluan, kumisan, terus alopecia, dan ada akne-nya. Treatmentnya itu dengan turunkan berat badan untuk calon ibu yang obesitas, kontrasepsi oral untuk melancarkan siklusnya, dan spironolakton. Spironolakton ini dia berfungsi untuk menormalkan juga, dia bisa ada fungsi untuk menormalkan siklus haidnya. Nah, ini kita edukasi ya, terus turunkan berat badan, resistensi insulin dengan menggunakan metformin, dan memperbaiki pematangan sel telur. Jadi dia juga membantu untuk sel telurnya menjadi siap untuk dibuahi. Dan manajemen gangguan haidnya pun bisa menggunakan metformin dan pil kontrasepsi kombinasi atau progestin. Dia jadi pengaturannya ini untuk mencegah penebalan lapisan dinding dalam rahim. Terus manajemen infertilitasnya juga penting, dan manajemen pertumbuhan rambutnya ini bisa menggunakan pil kontrasepsi ya atau anti androgen. Nah, kenapa jawabannya hanya metformin? Kita lihatnya dari sini. Ini kita lihat pregnancy or ovulation induction desired. Nah, di sini kita lihat dia itu kan benar-benar infertil ceritanya. Gak ada kayak keluhan ada sebelumnya punya melahirkan tapi jarang-jarang misalnya. Nah, ini kan dia pengen melahirkan kan ceritanya. Jadi makanya kita kasihnya first line itu metformin plus clomiphene atau letrozole. Nah, clomiphene atau letrozole itu bukan kontrasepsi oral, tapi dia justru untuk bukan kontrasepsi oral, tapi dia itu untuk meningkatkan si FSH. Gitu. Tapi kan kalau kontrasepsi oral itu kan kayak tadi progestin atau pil kombinasi. Makanya jawabannya untuk ke arah sini. Tapi kalau ternyata dia pregnancy or ovulation induction desired-nya, dia nggak mau tidak ada keinginan untuk diinduksi supaya ingin menjadi hamil ataupun tidak mau juga untuk dinormalkan siklus haidnya, berarti kita first line-nya itu dengan menggunakan hormonal yang kontrasepsi. Gitu. Contohnya adalah levonorgestrel ini progesteron ya. Second line-nya metformin. Itu. Makanya jawabannya cukup metformin aja. Ini juga algoritma lain, first line terapinya adalah lifestyle yang penting juga. Jadi jangan makan makanan junk food ya. Terus selain itu juga ini menggunakan si sex schedule intercourse. Nah, ini schedule intercourse ini maksudnya adalah harus kan sesuai dengan kriteria infertil, harus rutin minimal 3 kali seminggu berhubungan seksual. Terus ditambah metformin gitu. Baru kita kasih gonadotropin kalau udah selama 6 bulan gagal. Jadi jawabannya cukup metformin dulu.